Baik, salam Bapak Ibu Saudara, salam semua. Bagaimana kabar semuanya? Saya percaya semua kita ada dalam berkat Tuhan, ada dalam damai sejahtera Tuhan, dan dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Sebab setiap orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya ada di dalam tangannya dan aman untuk selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini renungan kita ialah rahasia yang dibukakan. Ya, rahasia yang dibukakan, rahasia Allah yang dibukakan kepada manusia, kepada kita, kepada saya dan saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, Allah memiliki rahasia. Ya, rahasia itu tentang Kristus Yesus. Ya, dan Kristus Yesus ini menjadi kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan manusia. Ya. Jadi sejak dari kekekalan, ya, sebelum dunia ada, sebelum manusia ada, Allah itu memiliki rahasia ini. Ya. Allah sudah menetapkan rahasia ini. Allah sudah merancangkan hal ini. Ya. Di mana Kristus Yesus menjadi kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dilihat oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak pernah timbul, tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat oleh mata. Itu yang disediakan Allah bagi kita. Mengapa tidak pernah terlihat? Mengapa tidak pernah terdengar? Mengapa tidak pernah timbul dalam hati? Karena memang rancangan itu jauh sebelum kita ada. Sebelum dunia ada, sebelum manusia ada, rancangan itu sudah ada. Itu sebabnya kita tidak melihat, kita tidak mendengar, tidak pernah timbul dalam hati. Karena rancangan itu telah jauh sebelumnya sudah dirancangkan oleh Allah bagi manusia. Menjadi rahasia Allah. Dan puji Tuhan, apa yang menjadi rahasia Allah itu saat ini telah dibukakan. Telah dibukakan kepada manusia. Di zaman perjanjian lama, rahasia itu disampaikan kepada para nabi. Ya, bahwa akan ada seorang Mesias yang akan lahir. Ya, disampaikan kepada umatnya. Lalu rahasia Allah itu juga dinyatakan, terlihat tampak secara nyata. Bahwa apa yang menjadi rahasia, yang dirahasiakan oleh Allah itu terlihat di dalam Yesus Kristus saat Ia datang ke dunia, saat Ia lahir ada di dunia ini. Ya, rahasia itu terlihat. Bahkan Yesus yang menjadi rahasia itu menjelaskan siapa dirinya. Ya, menyampaikan kepada umatnya bahwa rahasia Allah itu ialah dirinya. Itu sebabnya Yesus berulang kali berkata, akulah, akulah, akulah. Akulah pintu, akulah jalan, akulah gembala, akulah terang, akulah air hidup. Ya. Yesus menjelaskan kalau ialah yang dirahasiakan, yang menjadi rahasia Allah itu. Yesus menyampaikan kepada umatnya, akulah, akulah, akulah. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, ya, umatnya tidak percaya terhadap apa yang disampaikan, terhadap pribadi yang adalah kegenapan daripada janji itu. Umatnya, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi saat itu, mereka malah menolak. Mereka malah menganggap Yesus itu adalah orang gila. Menganggap Yesus ini kerasukan setan. Menganggap Yesus ini adalah pengacau. Mereka menganggap Yesus ini adalah sesat. Ya. Bahkan mereka terakhir menganggap Yesus ini telah merendahkan Allah. Karena menyamakan dirinya seperti Allah. Padahal Ia hanya seorang manusia menurut mereka. Karena apa yang dirahasiakan Allah itu ternyata walaupun sudah disampaikan, sudah terlihat dengan jelas di hadapan mereka,
ternyata tidak terbuka di dalam hati mereka. Mereka tidak dapat melihat. Walaupun mereka telah melihat, mereka telah mendengar, ya, bahkan mereka telah melihat tanda-tanda yang ajaib, tapi ternyata rahasia itu tidak terbuka kepada mereka. Itu sebabnya mereka malah memusuhi Yesus, marah kepada Yesus, malah menangkap Yesus, menganiaya Yesus, bahkan rela terkutuk demi membunuh, ya, demi Yesus dibunuh, disalibkan dan mati. Itu karena apa? Karena rahasia itu walaupun mereka telah melihat tapi tidak dibukakan di dalam hati mereka. Tapi saat ini saya dan saudara telah percaya kepada rahasia Allah itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Ya, saya dan saudara percaya kepada rahasia itu. Ya, dan saya dan saudara dapat percaya itu bukan oleh karena kekuatan saya dan saudara, tapi oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus itulah yang membuat kita menyadari. Roh Kudus itulah yang membuat kita mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Juru Selamat dunia. Roh Kudus itulah yang menyatakan itu dalam hidup saya dan saudara. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harusnya sangat-sangat bersyukur dalam hidup ini. Karena apa? Kita dipilih menjadi orang yang dapat mengerti terhadap rahasia itu. Karena ketika kita mengerti terhadap rahasia itu, maka kekayaan yang terkandung di dalam rahasia itu menjadi milik saya dan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, semua yang disediakan Allah yang di dalam rahasia itu, ya, hanya bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu Kristus. Semua yang terkandung di dalam rahasia itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Ya. Sangat kaya yang terkandung di dalam janji itu. Mengapa disebut kaya? Karena tidak seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa Yesus Kristus. Adakah orang yang bisa sampai kepada Allah, masuk ke dalam kerajaan Allah? Dengan apa dia bisa masuk? Firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Manusia semua sudah berdosa. Sejak Adam dan Hawa berdosa, maka semua manusia itu telah menjadi manusia berdosa. Lahir tanpa berbuat dosa pun dia sudah menjadi manusia berdosa. Ya. Jadi tidak pernah manusia itu bisa melepaskan diri dari dosa. Upah dosa ialah maut, kebinasaan kekal. Hanya setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, dosanya diampuni, dibenarkan, diangkat jadi anak Allah, ya, dimeteraikan menjadi milik Allah lewat Roh Kudus. Bagaimana tidak kaya Bapak Ibu Saudara? Ya, ketika kita hidup saat ini, kita disertai, kita dituntun, ya, kita diarahkan terus kepada kebenaran. Ketika kita sedih, karena memang dalam dunia ini banyak yang membuat hati kita sedih, banyak yang membuat hati kita terluka, banyak yang membuat hati kita kecut tawar. Tapi ketika ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, ada Rohnya dalam hidup saya dan saudara, dan Roh itu akan menghibur saya dan saudara dalam menghadapi segala perkara. Dia tidak hanya menghibur kita, dia juga akan memberikan kekuatan dan memulihkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bagaimana tidak kaya? Bahkan pikiran Kristus pun diberikan kepada kita. Hikmat Allah pun diberikan kepada kita. Itu sebabnya Allah berkata, ada banyak di antara kamu yang tadinya sebelum kenal Kristus, ya sebelum percaya kepada Kristus, bukanlah orang-orang yang berpengertian, bukanlah orang-orang yang berpengaruh, bukanlah orang-orang yang terpandang bahkan bodoh di hadapan dunia ini, tidak memiliki pengertian, lemah, tidak berdaya di hadapan dunia ini. Tapi setelah kita percaya kepada Kristus, hidup kita berubah. Yang tadinya tidak berpengertian memiliki pengertian, yang tadinya tidak berpengaruh memiliki pengaruh, yang tadinya tidak terpandang ternyata dipakai Tuhan.
sehingga menjadi orang yang dipandang, dilihat oleh orang, dan didengarkan pengajarannya. Ya. Jadi bagaimana tidak kaya Bapak Ibu Saudara, tapi semua kekayaan itu hanya diberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jika saya dan saudara hari ini adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka semua kekayaan yang terkandung di dalam janji itu, di dalam rahasia Allah itu, menjadi milik saya, menjadi milik saudara, menjadi milik setiap kita yang percaya kepadanya. Bersyukurlah terus kepada Tuhan. Ya, teruslah memuji meninggikan nama Tuhan, karena Allah kita itu telah memilih kita untuk menjadi orang yang percaya terhadap rahasia itu. Dan kita menerimanya, dan menerimanya untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.